Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Kita sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 18 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 12. Namun sebelum itu, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, firman-Mu ini mengingatkan kami dan kami hidup oleh firman-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian Gereja Toraja Sabtu tanggal 13 Mei 2023, bacaan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Secara khusus saya mau bertolak dari ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana persembahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ibu bapak, saudara-saudara, persembahan dan komitmen dalam melayani Tuhan adalah berbicara tentang sikap hati. Sikap hati atau motivasi yang mendorong seseorang dalam melayani Tuhan tidak ada yang bisa mengukurnya selain pribadinya sendiri dan Tuhan. Orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun tidak akan mampu menerka atau mengukur bagaimana sikap hati seseorang dalam kaitan dengan komitmennya dalam persembahannya kepada Tuhan. Banyak orang yang berkomitmen dengan doanya, dengan janji, oh Tuhan, kalau Engkau berikan ini atau itu, aku harapkan maka aku akan setia kepadamu, dan seterusnya. Karena itu tidak jarang
orang bernasar, berkomitmen, kalau mendapat ini atau itu, hasil pertamanya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang kuat sikap hati dan komitmennya yang mampu menjalani hal itu. Sikap hati sangat menentukan hasil, sangat menentukan buah dari keputusan kita. Ada beberapa contoh betapa sikap hati adalah sesuatu yang penting dan mutlak untuk kita perhatikan dalam mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam teks ini, bagaimana umat Tuhan disuruh memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama. Kita mungkin pernah mendengar orang Kristen yang berkomitmen untuk Tuhan. Jika Tuhan memberkati usahaku, jika Tuhan memberkati sewa rumahku, sewa ladangku, atau jika Tuhan memberi keturunan bagiku, atau jika Tuhan memberi pekerjaan bagiku, aku akan memuliakan Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi di sini, jika ditantang untuk memuliakan Tuhan dengan harta atau kekayaan yang dimiliki, kita pasti akan berpikir 100 kali lipat untuk melakukannya, apalagi bila diminta untuk mempersembahkan hasil pertama dari segala penghasilan. Gaji pertama, hasil kebun pertama, atau keuntungan pertama dalam usaha dan sebagainya. Bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama kepada Tuhan. Haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 26 ayat 2. Sebagai wujud pengakuan bahwa Tuhanlah sang pemilik tanah itu dan yang memberkati tanah itu sehingga benih yang ditabur bisa tumbuh dan menghasilkan tuaian. Karena itu dalam teks ini Salomo mengingatkan supaya kita memuliakan Tuhan secara khusus melalui persembahan hasil pertama kita kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan. Karena kadangkala kita tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kita karena ini karena hasil usaha saya. Sebab Tuhan adalah pemilik segala-galanya. Kita ini hanya dipercaya sebagai pengelola. Kalau kita mau memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, maka Tuhan akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat-Nya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apa artinya ini dalam ayat 10 tadi? Bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya secara melimpah. Suatu takaran yang baik, suatu takaran yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang yang menghargai, yang menghormati Tuhan dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah saudara? Siapkah kita? Siapkah ibu bapak, saudara dan saya menerima berkat yang melimpah? Itu pertanyaan. Mari kita belajar taat untuk mempersembahkan hasil pertama dari setiap penghasilan kita. Karena Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Kejadian 27 ayat 28. Oleh sebab itu, mari ibu bapak, saudara-saudara menjaga sikap hati kita. Mintalah selalu bimbingan Roh Kudus
agar kita senantiasa diberikan sikap hati yang jelas dan tulus dalam melayani dan berbakti untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala syukur dan hormat dan kemuliaan kami angkat kepadamu, karena Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh membaca firman-Mu hari ini. Kami berharap firman-Mu itu tinggal dan diam dalam hati kami. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun. Tuhan kiranya berkenan memberkati, melindungi, agar kami boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala pekerjaan kami, agar lewat pekerjaan kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh mendapatkan hasil jerih payah kami boleh bersukacita memuji, mengagungkan, dan memasyurkan nama-Mu. Kami berdoa untuk para orang tua, para lansia yang dalam keterbatasan. Kiranya kuasa, kasih, rahmat, berkat, pertolongan Tuhan tetap Engkau nyatakan baginya, agar hidupnya hanya mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan saja. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati pekerjaan kami, berkati pemerintah kami, dari tingkat pusat, dari pelosok, biarlah ya Bapa mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu lewat tugas dan tanggung jawab mereka. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Amin.